Oke, selanjutnya ada dua tool yang agak jauh berbeda fungsinya, ya, yang mau kita bicarakan. Yang pertama itu fill hole. Ini biasanya kalau sudah ada yang rusak, berlubang, lalu kita tutup dengan cara cepat, bisa pakai fill hole. Terus selanjutnya conform. Conform ini eh, saya rasa sedikit unik dan eh, cukup menarik, ya. Bisa eh, mengganti topologi tertentu, juga mungkin secara instan. Fungsinya lebih ke eh, menempelkan suatu surface terhadap surface yang lain meskipun tidak harus sama, dan dia punya offset juga terhadap surface target, begitu. Oke, untuk awal kita pakai objek yang simple, cube. Di sini saya mau buat 3 kalinya seperti ini, lalu saya buat di atas grid seperti ini, ya. Saya mau buat 2, saya pakai duplicate spesial karena saya perlu input geraknya, ya. Saya geser di X sekitar 5, kurang 10 mungkin, ya, biar jaraknya cukup. Oke, selanjutnya biar wire kelihatan, saya aktifin wireframe on shape kurang lebih begini. Oke, hal pertama yang mau saya kasih lihat, seandainya saya punya satu model dengan lubang seperti ini, gitu ya. Kita bisa secara langsung dari objek mode langsung edit map, mesh, fill hole, dia langsung tertutup. Tapi kalau kita nggak mau secara otomatis secara keseluruhan, kita bisa localize hanya dengan select edge di area yang mau kita fill hole. Ini kita localize hanya bagian ini aja tanpa di sisi yang lain. Mesh, fill hole. Nah, karena itu yang ketutup hanya. Selanjutnya, misalnya saya ambil yang ini juga. Kalau saya buat dia benar-benar pas, hanya area yang diperlukan aja seperti ini juga bisa bekerja dengan baik. Fill hole, benar-benar hasilnya bagus. Oke. Untuk yang kedua ini, saya mau nunjukin beberapa kekurangan meskipun nanti masih bisa dibantu oleh tool yang lain. Oke. Kalau tadi tempat surface yang bolong di 2 tempat terpisah, kalau ini bersamaan. Nah, jeleknya fill hole dia hanya bisa menutup tanpa bisa menambah edge yang ada di tengahnya, gitu. Ini saya akan tutup secara otomatis. Saya select hanya objeknya lagi, fill hole. Nah, di bagian tengah ini dia tidak tertutup. Karena itu kita perlu lakukan adding edges secara manual. Kita bisa pakai multicut, gitu, terus enter. Ini hasilnya akan sama. Kurang lebih seperti itu, ya. Banyak hal yang bisa dipakai benar-benar berfungsi sangat baik, gitu ya. Oke, saya balikin lagi ke object mode. Nah,
Kira-kira seperti itu fungsi dari pinhole gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan dari Confirm. Saya akan buka file baru gitu ya. Ada beberapa, misalnya saya mau pakai sphere yang paling simpel, saya terima, ini juga seperti itu gitu. Saya geser ke kiri jadi -10. Oke, selanjutnya saya mau buat objek cube yang saya akan nanti modif dikit ya. Ini saya angkat grid gitu. Yang pertama ini saya akan extrude dulu gitu ya. Nah, terus saya akan extrude satu kali lagi gitu. Terus lagi gitu ya. Kalau udah oke, kurang lebih seperti ini gitu ya. Saya perlu tampilin wire on surface gitu ya. Oke, ini saya akan kasih smooth seperti video sebelumnya begitu. Nah, beberapa hal yang saya perlu kasih lihat. Nah, misal saya punya surface yang cukup simple, polygon, plane, ini saya mau buat lebih kecil dengan subdiv yang lebih banyak. Saya bisa tarik ke atas, gitu. Terutama ada di bagian sini. Gitu ya. Ini juga masih terlalu besar. Oke, kurang lebih gini. Nah, yang perlu kita lakukan dengan tool Confirm, target yang akan kita wrap dengan plane ini, misalnya sphere ini harus harus kita make light. Kita bisa aktifin make light dari sini atau modify gitu, terus gitu, make light gitu akan aktif. Gitu. Ini juga begitu, make light. Nah, dalam satu saat kita hanya bisa satu kali make light. Misalnya kita pakai sphere, terus ini kita select, lalu map. Di sini ada setting. Kalau berdasarkan normal, berarti berdasarkan normal terdekat. Kalau closest point berarti vertex terdekat. Jadi dia nggak akan mungkin di wrap di bagian bawah. Kalau normal otomatis yang terdekat. Nah, di sini kalau kita zoom sedikit supaya lebih kelihatan gitu, dengan offsetnya 0, maka dia akan langsung nempel di situ tanpa offset, jadi benar-benar akan nempel gitu ya. Kalau saya undo lalu saya nambahkan sekitar 0,2 offsetnya, begitu saya apply dia akan ngasih jarak sedikit gitu ya. Ini kemungkinan akan perlu gitu ya. Oke, nah selanjutnya
misal ini saya undo, terus saya edit, duplicate spesial, gitu ya, kita tarik ke atas sedikit, ini yang mau saya bikin lagi, gitu ya. Nah, ini yang mau saya edit. Seandainya ini saya edit jadi lebih kecil, misalnya 8, oke, ini 8. Lalu saya akan buat pengurangan. Nah, kita bisa tes apa yang terjadi kalau ini kita kurangi, gitu ya, seperti itu. Nah, bukan cuma sampai di sini. Ini saya bisa turunin ke sini. Ini snapnya karena dia naik line. Ini saya tarik ke sini, terus saya perlu rotation supaya menghadap ke sini. Gitu? Oke, yang terjadi seperti apa kalau kita pakai normal? Ya, kita langsung aja terhadap sphere, mesh, pelan-pelan. Dia akan nempel benar-benar. Gitu ya. Nah, seandainya ini saya duplicate, edit, duplicate spesial, ini saya kurangin sedikit, ini biar kita balikin lagi. Oke, ini saya biar geser ke sini, saya mau tahu efeknya kalau saya taruh di sini. Ini satu, edit, duplicate spesial, saya taruh atas sini. Gitu ya. Oke. Nah, yang ini ya kita pindahin dulu ke picture. Kalau ini saya confirm, nah, dia benar-benar nempel. Tapi kalau di bawahnya susah buat dia akan overlap. Nah, seandainya saya rotate, gitu ya, terus saya taruh di sini dengan berharap dia wrappingnya lebih baik, gitu. Nah, ternyata masih nggak terlalu bagus, gitu ya. Saya ambil aja, balik lagi, mungkin karena area terlalu besar, terus saya kecil. Oke, gitu ya. Nih saya buat lebih dekat, edit, kelihatan? Nah, cukup rapi. Ya, nah yang ini saya perlu sedikit rotate di sini supaya kemiringannya bagus. Terus di sini juga. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita akan lihat bagaimana hasil konten. Ini ya, ada beberapa rusak karena areanya cukup jauh. Supaya gampang kita kecilin, terus langsung kita konten. Nah, cukup bagus. Nah, sayangnya setelah dikonfirm kita geser, dia tidak benar-benar slide di atas surface-nya. Sayangnya itu, gitu ya. Misal kita pakai plane, ini saya pakai yang kecil satu, terus ini juga satu, gitu ya. Terus width-nya saya coba 10, terus di sini juga saya masukin 10. Nah,
Saya perlu tambah mungkin 25, ini juga 25. Dan selanjutnya saya coba pakai deformer non-linear band, gitu. Ini saya coba buat biar lebih pas, saya pakai 90 derajat, band kurvaturnya, ya harus dekat 90, gitu ya. Tuh, dan, nah, saya mau pakai yang bawahnya, ya pakai yang bawahnya, sehingga saya bisa ngontrolnya dari satu. Ini ya, saya scale band handle-nya sampai benar-benar stabil, gitu. Dan, nah, kurvaturnya ini yang saya mau lanjutin. Seandainya saya set ke 720 seperti itu, hasilnya lingkaran. Tapi kalau saya geser, dia mengecil, gitu ya. Nah, karena itu saya rotate. Seperti itu. Ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Begitu ini jadi, saya mau coba wrap di sini dengan konsep. Tapi sebelumnya saya coba pakai deleted tree supaya bandnya permanen ada di situ. Oke, saya center pivot biar gampang geser. Kurang lebih di sini. Oke, minus 90. Oke, ini ya. Ini kelihatannya cukup besar, jadi oke, bagus seperti ini. Terus saya scale supaya bisa fit di situ. Nah, oke, gitu. Nah, kita langsung mesh kantong. Bagus, nempel. Gitu ya. Jadi jelas fungsinya, ya, kita bisa berubah topologi juga dari sini, atau memang ingin menempelkan surface tertentu terhadap surface tertentu. Oke, kira-kira begitu.